Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Sofiatun dengan NIM 2308106.002 dari kelas 4A pada mata kuliah Statistika Teknik Lingkungan. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan ujian akhir semester pada mata kuliah Statistika Teknik Lingkungan, yaitu soal yang pertama. Nah, soalnya yaitu seorang peneliti ingin mengetahui keefektifan penggunaan pupuk terhadap tinggi tanaman tomat. Peneliti melakukan penelitian terhadap pupuk kandang, pupuk kompos, dan pupuk kascing. Masing-masing pupuk diberikan pada 20 tanaman tomat. Pupuk diberikan mulai dari bibit sampai tanaman tomat berumur 10 minggu. Setelah 10 minggu, tinggi tanaman tomat dicatat. Hasil pengukuran tinggi tanaman tomat yang menggunakan pupuk kandang dan pupuk kompos dan pupuk kascing adalah sebagai berikut. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, apakah pupuk kandang, pupuk kompos, dan pupuk kascing mempunyai keefektifan yang sama terhadap tinggi tanaman tomat? Setelah saya membaca soal nomor 1 ini, saya dapat menyimpulkan bahwa soal nomor 1 ini bisa kita selesaikan dengan menggunakan metode uji ANOVA one way. Mengapa? Karena diketahui di soal ini itu ada 3 populasi. Makanya kita bisa menyelesaikan dengan uji ANOVA one way. Nah, saya sudah mengerjakan secara manual dengan perhitungan manual untuk metode uji ANOVA one way. Nah, berikut ini adalah step-step metode uji ANOVA one way. Nah, dari perhitungan manual itu diperoleh hasilnya yaitu H0-nya diterima. Jadi pupuk kandang, pupuk kompos, dan pupuk kascing mempunyai keefektifan yang sama terhadap tinggi tanaman tomat. Dari perhitungan manual ini, untuk membuktikan apakah jawaban saya benar atau tidak, kita bisa uji menggunakan software SPSS. Nah, sebelum kita ke software uji SPSS, saya sudah menyalin data dari soal ke Excel, yang mana saya memisalkan yaitu angka 1 untuk pupuk kandang, dan angka 2 untuk pupuk kompos, dan yang ketiga itu untuk pupuk kascing. Setelah itu saya copy lalu kita ke software SPSS, kita ke variable view, kita klik nama yaitu pupuk. Yang kedua kita isi tinggi. Nah, untuk desimalnya kita ubah ke 0. Untuk label kita isi jenis pupuk. Mengapa? Karena ada 3 jenis pupuk. Terus untuk yang kedua kita isi tanaman tomat. Untuk values kita isi values yang pertama untuk pupuk kandang. Kita add. Terus values kedua kita isi pupuk kompos. Kita add. Terus yang value yang ketiga kita isi pupuk kascing. Klik OK. Nah, setelah variabel view-nya sudah terisi, kita ke data view. Nah, di data view ini kita bisa kita bisa paste yang di Excel tadi. Nah, sudah berubah. Nah, untuk kita untuk kita membuat kesimpulan, untuk kita mencari hasil dari uji ANOVA one way ini, kita harus menguji apakah data ini itu berdistribusi normal atau tidak. Nah, untuk membuktikannya yaitu kita klik analyze, lalu kita pilih deskriptif statistik, kita klik explore. Nah, untuk jenis pupuk kita masukkan ke faktor list. Nah, untuk tanaman tomat kita klik ke dependent list. Nah, untuk plots kita klik normality, continue, terus klik OK. Maka hasilnya akan seperti ini.
Tetapi dari hasil ini kita fokusnya hanya pada tabel test of normality. Nah, hasil ini sudah saya copy ke Word untuk memudahkan kita membaca kesimpulannya. Nah, ini sudah saya pindahkan. Nah, untuk kita membuat apakah data hasil ini itu berdistribusi normal atau tidak, kita hanya fokus pada kolom signifikansi yang ini. Yang mana ya menurut buku Sujana, dasar pengambilan keputusan uji normalitas itu ada 2 kriteria. Yang pertama, jika nilai signifikansi kurang dari 0,05 maka jika nilai signifikansi lebih dari 0,05 maka data berdistribusi normal. Nah, yang kedua, jika nilai signifikansi kurang dari 0,05 maka data tidak berdistribusi normal. Nah, dari hasil ini kita bisa mengetahui bahwa semuanya itu berdistribusi normal. Mengapa? Karena yang pertama, pupuk kandang itu nilainya 0,113 dan untuk pupuk kompos yaitu 0,200 dan yang ketiga untuk pupuk kasting itu nilainya 0,200. Maka jika kesimpulannya data ini itu berdistribusi normal, maka kita bisa melanjutkan untuk uji ANOVA one way. Kita kembali ke SPSS. Untuk uji ANOVA one way kita klik analyze, compare means, kita klik one way ANOVA. Untuk jenis pupuk kita masukkan ke kolom faktor. Untuk tanaman tomat kita masukkan ke kolom dependent list. Dan untuk option kita klik lalu kita pilih deskriptif, continue, klik OK. Maka hasilnya akan seperti ini. Nah, dari hasil ini kita tidak menyimpulkan semuanya, kita hanya fokusnya itu pada tabel yang ini deskriptif dan ANOVA. Untuk memudahkan saya menyimpulkan, saya sudah simpan di Word. Nah, ini sudah saya salin. Nah, untuk kita membuat kesimpulannya, kita hanya fokusnya pada yaitu pada kata ANOVA. Nah, dari tabel ini itu didapat F hitungnya yaitu ini 2,748 dan untuk F tabelnya itu 3,16. Nah, dari mana hasil F tabel 3,16? Dari yaitu kita bisa lihat yaitu ini, kolom derajat kebebasan. Angka 2 dan angka 57. Nah, angka 2 ini angka 2, terus untuk 57 yang ini. Hasilnya 3,16. Nah, jadi F hitungnya sudah tadi yaitu 2,784 dan F tabelnya yaitu 3,16. Maka F hitung kurang dari F tabel yaitu 2,748 itu kurang dari 3,16, maka H0-nya diterima. Jadi kita bisa membuat kesimpulan pupuk kandang dan pupuk kompos dan pupuk kasting mempunyai keefektifan yang sama terhadap tinggi tanaman tomat. Cukup sekian penjelasan soal 1 dari saya. Untuk soal nomor 2 saya lanjutkan di video berikutnya. Nah, cukup sekian. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.